Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari Mbak Gita di Kerawang. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa follow Instagram aku, Meliza Arnelia. Untuk teman-teman yang punya testimoni atau pengalaman sholawat, silahkan kirimkan testimoni kalian ke WhatsApp aku. Dan untuk teman-teman yang mau nanya segala macam ke aku, harap bersabar karena chatnya numpuk, jadi aku utamain yang testimoni dulu, baru nanti aku jawab ya pertanyaan teman-teman. Dan kalau bisa sih nanyanya di Instagram aja, itu lebih cepat daripada di WA kalau nanya ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoni dari Mbak Gita. Assalamualaikum Kak Meliza. Waalaikumsalam. Saya mau share pengalaman saya pertama mengenal sholawat dan dahsyatnya benar-benar nyata. Waktu itu suami kena PHK semenjak COVID dan tahun ini dimana saya mengenal sholawat setelah lebaran. Karena waktu itu pertama saya lihat kakak di TikTok. Saya lihat-lihat semua mengenai sholawat, dahsyatnya sholawat bisa ngabulin hajat kita. Waktu itu setelah lebaran tahun ini kan bulan Mei ya, dan saat itu saya lihat postingan kakak. Saya kasih tahulah sama suami. Suami pun penasaran dan menginginkan sesuatu, seperti dapat kerjaan, dan saya bingung mau gimana ini hidup. Suami nganggur, gak ada uang sama sekali. Akhirnya kami beranikan untuk beli tasbih digital. Langsung saya dan suami lakukan sholawat sesuai isi konten di TikTok kakak. Udahlah beberapa minggu sholawat, tiba-tiba kami diberi sakit berdua sampai diinfus di rumah. Awal Juni pas COVID sedang mulai meningkat. Selang waktu saya sembuh, gantian orang tua yang sakit. Cobaan gak pernah berhenti sampai waktu itu saya tiba-tiba dikasih gratis sama orang tua untuk pasang kanopi di depan rumah. Allahu Akbar, rezeki selalu mengalir dengan banyaknya orang yang minta diinfus di rumahnya ketika COVID sedang menjulang tinggi. Saya perawat yang bisa dipanggil ke rumah. Allahu Akbar, rezeki begitu besar datang melalui pasien-pasien saya. Saya bisa memperbaiki rumah, ngasih orang-orang sekitar rezeki, bisa nyicil hutang. Ajaib sekali dengan sholawat Jibril. Sebelum saya sakit, saya aplikasikan dengan suami, membuahkan hasil. Subhanallah, betapa dahsyatnya sholawat. Tapi di samping itu, saya bisa menjadi lebih baik lagi, walau masih banyak yang kurang. Tapi saya sekarang ngajak teman-teman untuk bersolawat dan membagikan 9 tasbih digital. Terima kasih Kak, berkat TikTok yang saya lihat ilmunya berguna dan bermanfaat sekali. Sekarang saya jadi lebih semangat untuk bersolawat, untuk meminta hajat sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kakak sehat selalu, lancar selalu rezekinya, barokah selamat dunia akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian aku jawab, Waalaikumsalam, Masya Allah, ini dengan Mbak siapa? Baca sholawatnya berapa banyak perharinya? Duh, maaf lupa kenalin Kak, saya Gita, 29 tahun dengan anak 3 dari Karawang, Rengas Dengklok. Awalnya waktu itu masih di bawah 1000 dan sekarang saya pengen nyobain 40 hari Al-Waqiah dan sholawat 4444 insya Allah setelah haid selesai. Dan salah satu orang yang saya kasih tasbih digital ada yang lolos prakerja. Subhanallah, the power of sholawat Kak, berhasil, teman saya lolos akhirnya. Alhamdulillah, subhanallah, sallallahu ala Muhammad, benar-benar Allah itu ada. Terima kasih Kak, semoga kakak sehat selalu, dimudahkan dalam segala hal dan dalam kehidupan menjadi panutan bagi orang lain. Amin. Doain saya ya Kak agar selalu istiqomah, selalu dekat dengan Allah karena saya pun masih banyak kekurangannya. Amin amin. Masya Allah, amin Mbak Gita, semoga istiqomah ya. Terima kasih testimoninya. Makasih juga ya Kak udah membuat saya menjadi tahu pentingnya sholawat dan menjadi lebih baik lagi. Sama-sama. Kemudian Mbak Gita ini WA lagi gitu ya. Assalamualaikum Kak. Kak, aku Gita dari Karawang, Rengas Dengklok, mau cerita lagi. Baru semalam aku share WA ke kakak. Hari ini aku ngerasain lagi dahsyatnya sholawat. Padahal baru mulai sholawat subuh karena selesai haid.
Dari subuh aku sholawat sampai 1000 Sallallahu ala Muhammad dan baca surat Al-Waqiah. Lanjut sambil aktivitas pagi beberes rumah, dan pas mau mandi sholat duha tiba-tiba haid aku datang lagi. Tapi nggak menghalangi aku untuk sholawat, karena memang sholawat bisa dibaca saat haid ya teman-teman. Tahu nggak kak kenapa? Kan aku udah nggak ada uang untuk hari-hari, cuma tinggal gelang emas. Nah tadi pagi gelangnya aku jual, jadi gramnya aku perkecil karena buat sehari-hari uangnya. Tapi gelang emasnya aku beli lagi dan gram yang kecil, dengan gram yang kecil. Subhanallah, sore ini aku ada pasien lagi. Seneng banget ada pasien lagi. Bener-bener pengen nangis bahagia hasil sholawat aku. Allah benar-benar maha baik Kak Mel. Terima kasih ya Kak, ilmunya bermanfaat banget. Aku akan share sholawat ini buat teman-teman biar sama-sama istiqomah Kak. Semoga kakak sehat selalu, berkah, selamat dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Kak Mel, nanti aku chat kakak lagi ya, mudah-mudahan akan ada terus keajaiban sholawat, amin amin ya robbal alamin. Nah itu tadi testimoni dari Mbak Gita di Karawang ya teman-teman. Gini teman-teman, tadi nyimak ya, harus disimak, jangan cuma dengerin terus lupa. Jadi Mbak Gita ini kan udah nyoba nih, lihat TikTok aku, kemudian mencobalah bersolawat bersama suaminya, langsung beli tasbih. Yang patut disyukuri pertama adalah suaminya mau ikutan solawat, karena nggak semua loh, nggak semua ya pasangan suami istri ketika istrinya mau solawatan suaminya mau, atau sebaliknya ketika suaminya solawatan istrinya mau. Dan alhamdulillah suaminya mau ikutan, kemudian baca solawat berdua tuh. Dan masya Allahnya lagi, sama Allah udah solawatan gak langsung ditolong tuh sama Allah, tapi diuji. Kok diuji sih? Ya Allah tahu kalau mereka berdua suami istri ini adalah pasangan yang imannya kuat insya Allah. Jadi Allah tahu, diuji dulu deh, buat menggugurkan dosanya, buat menambah kekuatan keimanannya. Kan Allah menguji ya, untuk mengangkat derajatnya. Akhirnya diuji dengan mereka berdua sakit COVID. Kalau orang yang kadang ada orang gini, Mbak aku udah sholawatan kok malah sakit. Nah ada yang seperti itu. Kalau ada yang seperti itu teman-teman istighfar, nanti nggak ditolong loh sama Allah ya. Karena kita yang tidak bersolawat aja, yang kita jauh dari Allah aja, Allah nolongin kita. Apalagi kalau kita ngedeketin Allah benar-benar. Kemudian Allah setelah menguji sakit, diuji lagi ibunya yang sakit. Tapi setelah sakit itu Allah kasih kabar gembira. Karena banyak yang COVID kan, kita kan lagi COVID-nya nih kemarin-kemarin kan. Kemudian ternyata tetangga-tetangganya akhirnya pada minta diinfus di rumah. Karena kan daripada ke rumah sakit, berpisah dari keluarga gitu ya, akhirnya pada diinfus di rumah. Masya Allah kan teman-teman, rezeki tidak terduga, rezeki datangnya dari mana aja. Allah kalau udah menolongin kita itu di luar dugaan kita, di luar pikiran kita. Kita nggak bisa menerka-nerka cara Allah nolongin kita. Ya seperti yang dirasakan oleh Mbak Gita dan suaminya. Dan Masya Allah ketika butuh uang, mau ngecilin emasnya dari yang gramnya besar jadi kecil. Dan Masya Allah, Allah datangkan lagi pasien sehingga ada lagi uangnya, bisa cukup lagi untuk hari-hari seperti itu. Teman-teman, ayo kita baca sholawat, jangan males ya. Allah tuh baik banget, beneran deh. Kita tuh hidup di dunia ini dikasih ujian, karena memang hidup itu adalah perpindahan dari satu ujian ke ujian berikutnya ya. Dan ketika kita diuji, Allah kasih lagi jalan pintas, jalan yang paling mudah, seperti seolah-olah kita kayak punya kunci sukses, kita kayak punya kunci rahasia gitu. Bagi kita umatnya Rasulullah, hamba-hambanya Allah, umat muslim, Masya Allah bersyukur banget teman-teman, dengan hanya membaca sholawat doa kita jadi cepat dikabul. Dengan hanya membaca sholawat dosa-dosa kita dihapus. Satu sholawat, padahal cuma baca sholawat yang ringan, yang paling pendek, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. 3 kali aku baca ya, itu insya Allah 3 kali 10 kali lipat kan, 30 dosa aku luntur. Sallallahu ala Muhammad, 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 Sallallahu ala Muhammad. 6
6 kali 10 udah 60 lagi luntur. Tadi udah 30, udah 90 dosa aku luntur. Dosa kita banyak banget teman-teman. Dari mulai melek mata sampai mau tidur lagi itu dosa tuh ngalir terus, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Belum lagi dosa di masa-masa lalu kita. Ya kan? Cuma dengan membaca Shallallahu ala Muhammad dosa kita terhapus 10. Itu satu. Gimana kalau kita sehari bisa baca 100 sholawat, 1000 sholawat? Dahsyat banget ya teman-teman. Makanya kita jangan sampai gak mau make. Jangan sampai kita nggak mau ngambil kesempatan ini. Cuma baca Shallallahu ala Muhammad atau Shallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad atau banyak jenis sholawat. Ayo dong teman-teman. Dan Mbak Gita dan suaminya ini nggak pakai nunggu lama. Ketika lihat TikTok aku, ngelihat video aku, langsung beli tasbih, langsung eksekusi, langsung baca. Jadi buat teman-teman yang Mbak tolongin aku harus gimana? Teman-teman kan udah sering lihat video aku, langsung aja eksekusi, langsung baca sholawatnya. Daripada nungguin aku jawab, ya kan? Karena aku belum tentu bisa jawab cepet. Karena yang chat aku, Masya Allah banyak banget. Jadi apapun masalah teman-teman, apapun hajatnya teman-teman, ayo kita perbanyak sholawat. Pengen utang lunas? Sholawat. Pengen punya keturunan? Banyakin sholawat. Pengen apa lagi? Pengen dapat pekerjaan, pengen ketemu jodoh, ayo banyakin sholawat. Rumah tangga bermasalah? Banyakin sholawat. Nanti jangan ditanya lagi sholawat apa Mbak supaya dagangan laris, sholawat apa Mbak supaya dapat jodoh, sholawat apa Mbak supaya utang lunas. Semua sholawat sama dibaca sebanyak-banyaknya. Kalau tadi Mbak Gita bacanya 4000, mau baca 4444, itu bukannya ini ya, maksudnya tidak ada jumlah khusus dalam bersolawat ya. Jadi nggak ada yang harus baca sekian-sekian, enggak. Maksudnya gini, perbanyak, makin banyak makin bagus. Bisa 100 alhamdulillah, bisa 1000 lebih bagus lagi, bisa 10.000 jauh lebih bagus lagi. Jadi semakin banyak semakin bagus. Teman-teman sanggupnya berapa itu diistiqomahin. Gitu maksudnya ya. Jadi bukan berarti harus baca sekian enggak ya. Tidak ada patokan. Nanti ada lagi nih yang komen, enggak apa tuh dalilnya harus baca 4444, mana tuh dalilnya harus baca sekian enggak. Yang jelas gini, semakin banyak semakin bagus. Udah langsung aja baca teman-teman. Jadikan seperti apa ya, jadi zikir harian. Kan pernah dengar ya, kalau kita pengen doa kita terkabul banyakin istighfar. Sebenarnya sama. Cuma bedanya kalau istighfar, kita baca istighfar nih 10 istighfar, misalnya ya astagfirullahaladzim, dari 10 yang kita baca belum tentu itu keterima semuanya. Karena kalau membaca istighfar harus benar-benar fokus, harus benar-benar kita dari hati gitu ya. Tapi kalau baca sholawat, walaupun kita bacanya nih kasarnya nih ya sambil main handphone, Shallallahu ala Muhammad, itu tetap 10 dosa kita saat cuma Shallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, 10 dosa kita gugur, 10 rahmat Allah turun buat kita. Kayak gitu. Makanya aku bilang, kalau misalnya ada yang bilang, Mbak baca sholawat sambil main HP, sambil rebahan, sambil masak, sambil nonton Korea, boleh nggak? Boleh. Karena tetap Allah ngasih. Tapi dengan sendirinya nanti kita jadi berubah. Dengan sendirinya kita nanti jadi apa ya, malu. Masa baca sholawatnya sambil begini gitu. Akhirnya kita meluangkan waktu untuk baca sholawat khusus lebih baik lagi gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Jangan lupa ayo kita terus sholawatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.